Pernah nggak sih Bu, Ibu sebagai lurah nih, lurah perempuan diremehin gitu? Maksudnya dianggap remeh gitu loh. Oh gitu ya. Memang sih pada prinsipnya atau secara umum bahwa Saya tangkap itu berarti salah satu prestasi yang dari Ibu ini adalah penanganan yang cepat ya Bu ya? Iya. Tentang COVID itu Bu ya? Iya, kita menanamkan tidak adanya perbedaan, tapi bagaimana perbedaan itu bisa dijalin sehingga tercipta kerukunan antar umat beragama. Disiarkan dari kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Inilah dia, J Podcast. Podcastnya Jakarta Pusat. Ya, balik lagi di J Podcast, podcastnya Jakarta Pusat. Balik lagi sama saya, MC Danandut. Hari ini kita kedatangan salah satu pemimpin di wilayah yang konon, kalau kalian dengar wilayah ini nih, kalian pasti ingat lagunya Titiek Puspa. Ya nggak? Lagunya yang marilah kenari, hey hey hey. Ini dia, udah ada lurah kenari Ibu Ojo. Apa kabar Bu? Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah baik. Iya Bu, selamat datang Bu. Selamat datang. Gimana tadi perjalanan ke sini, macet nggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa berjalan lancar. Bisa berjalan lancar, oke siap. Oke Bu, ini nih Bu, aduh, udah lama banget nih mau ngubungin Bu Lurah Ojo nih, udah berapa bulan sebelumnya katanya harus booking dulu gitu. Aduh. Sibuk banget Bu ya? Enggak, biasa aja sih. Oh biasa aja? Wah, berarti saya sok tahu berarti Bu, aduh. Ngomong-ngomong kenari Bu, kenapa sih Bu namanya kenari Bu? Aduh, mungkin dulunya ada pohon kenari kan. Oh, ada pohon kenari ya Bu ya? Iya. Saya tuh kalau laut kenari tuh Bu, ingatnya belanja lampu Bu. Iya. Mama saya suka beliin lampu dong ke kenari. Iya. Beli lampu dong ke kenari, dalam hati saya jauh banget gitu Bu. Iya. Tapi emang itu yang terkenal Bu ya, kenari Ya, ya? terkenal lampu. Lampu ya. Nah gini nih Bu Lurah, aduh aku penasaran deh. Biasanya tuh kita kan taunya pemimpin tuh laki-laki nih Bu. Siap. Ya nggak? Iya. Pernah nggak sih Bu, Ibu sebagai lurah nih, lurah perempuan diremehin gitu? Atau dikecilin lah, atau diapain lah istilahnya ya? Saya kurang tahu tuh istilahnya apa ya? Maksudnya dianggap remeh gitu loh. Oh gitu ya. Ah, lurahnya cewek, mana bisa nih mimpin wilayah gitu Bu. Pernah nggak Bu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya Lurah Kenari. Baik, tadi pertanyaan yang sangat menggelitik ya. Memang sih pada prinsipnya atau secara umum bahwa dari zaman jahiliyah juga kali para nabi dan memang dahulu bahwa yang ideal itu pemimpin itu adalah laki-laki. Betul. Tapi berjalannya waktu dan perkembangan serta emansipasi pada sampai ke titik ini, bahkan pemimpin terlepas dari zaman dahulu juga, walaupun laki-laki tetap ada perempuan. Cuman memang dari beberapa pemimpin itu yang mayoritas itu laki-laki. Betul. Dan bukan secara kebetulan, saya anggapnya ini adalah suatu anugerah yang merupakan dari mayoritas pemimpin laki-laki itu saya menjadi lurah kenari. Saya syukuri, alhamdulillah, dan saya jalani dengan ikhlas, dengan bismillah. Maka alhamdulillah sejauh ini setelah saya jalani merasa dilecehkan atau dengan laki-laki, alhamdulillah sampai dengan saat ini belum pernah. Jangan sampai ya. Sih, iya belum pernah. Tapi ngomong-ngomong jadi lurah kenari udah berapa lama Bu? Saya jadi lurah kenari hampir 4 atau 5 tahun. 4 atau 5 tahun? Iya, jalan 5 tahun. Cukup lama tuh Bu ya untuk memimpin sebuah wilayah ya Bu ya? Sebenarnya cukup lama, tapi sebenarnya juga mungkin ada yang lebih lama dari saya juga. Oh, banyak yang lebih lama ya, yang lebih senior. Ada ya, juga gitu. Tapi Bu, kalau aku penasaran deh, sebenarnya wilayah Kenari itu dari mana sampai mana sih Bu? Wilayah Kenari itu berbatasan dari sebelah utara itu dengan wilayah Kecamatan Matraman. Kecamatan Matraman. Tunggu, berarti Menteng Square. Menteng Square. Iya. Itu Kenari tuh Bu? Iya, masuk Kenari. Berarti lampu merah Matraman tuh? Iya, termasuk RSCM arah kesininya
masuk Kelurahan Kenari. Oh, berarti dari mulai lampu merah Matraman tuh ya? Ya. Tuh, upstairs. Jadi ingat upstairs kan Matraman? Iya, Matraman ke sampai sini. ke sininya, sampai Itu. ujung ke sebelah baratnya itu berbatasan dengan Kelurahan Kuitang, dengan Kuitang. Kuitang tuh mana, Bu? Ya, pas persimpangan Persimpangan. segitiga Senen. Oh, berarti di segitiga Senen itu Sebelum segitiga Senen kantor kan ada flyover. sebelum flyover ada kantor kecamatan, ada pom bensin. Iya. Batasnya situ. Itu Kenari. Ya. Oke. Oke. Terus kalau ke belakangnya? Ke belakangnya berbatasan dengan Kali Ciliwung, dengan Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng. Oh, berarti abisnya di kali itu, Bu, Di ya? kali itu. Oh, iya, iya, iya. Gede juga, Bu, ya? Berapa luasnya itu, Bu? Kalau sekecamatan Senen, Kelurahan Kenari itu termasuk yang paling luas, kurang lebihnya 94 hektar. 94 hektar, guys. Kalau lu olahraga, lu muterin Kenari, kurus lu. Itu, Bu, ya? Bisa. 94 hektar gede Iya, juga, Bu. 94 hektar. Iya. Nah, ngomongin balik lagi nih, Bu, ngomongin kepemimpinan. Berarti Ibu pasti mencoba ingin membuktikan pasti kan, Bu, ya kan? Seperti apa sebenarnya Ibu ini supaya tidak diremehkan tuh, Bu, ya kan? Atau mungkin tidak dianggap sebelah mata lah, Bu, ya. Itu gimana tuh cara Ibu yang mungkin bisa berbaur ke lingkungan atau mungkin gimana tuh, Bu, caranya? Pasti kan Ibu punya semangat atau apa itu, Bu, kiat-kiatnya? Kiatnya mungkin di awal ya berbalik dari kembali ke diri kita dulu, membekali diri kita dulu, membangun kepercayaan diri kita dulu, dan menjadi diri sendiri. Setelah itu bagaimana kita bisa diterima di warga masyarakat dan juga bisa diterima di tengah-tengah pemimpin yang mayoritasnya laki-laki. Bagaimana tentunya saya masih perlu banyak belajar, baik dengan pendidikan formal, informal, sering membaca. Intinya bisa lebih menggali lagi potensi yang ada di diri saya untuk bekal saya bagaimana bisa saya mensejajarkan dengan laki-laki dan untuk membangun kemampuan saya ketika saya bisa mensejajarkan dengan laki-laki dan mampu apa yang dilakukan seorang pemimpin laki-laki bahwa wanita pun bisa. Dan itu tadi lagi-lagi di samping dengan ibadah, pondasi dengan agama, banyak belajar, bisa memposisikan diri dan bisa diterima di warga masyarakat sebagai pemimpin di wilayah. Nah, ngomongin diterima di masyarakat, Bu, sebenarnya untuk wilayah Kelurahan Kenari itu karakteristiknya orangnya seperti apa, Bu? Galak-galak ya, Bu? Aduh, Banyak pedagang ya, Bu, ya di sana ya? Ya banyak. Mungkin sedikit gambaran. Sekilas Kelurahan Kenari. Kelurahan Kenari ini permasalahannya itu sepanjang Jalan Keramat Raya itu kan cat duko ya. Cat duko dan mungkin menimbulkan kemacetan, terus PKL memang ada. Saya yakin di DKI Jakarta ini masalah itu merupakan PR kita semua. Betul. Namun bagaimanapun kita berusaha dan berkoordinasi bekerja sama dengan seluruh unsur elemen komponen yang terkait bersama-sama untuk bisa melaksanakan bagaimana tercipta aman dan terkendali. Perlu saya gambarkan bahwa di wilayah Kelurahan Kenari ini dengan saya sebagai lurah di sana, saya berusaha untuk bisa diterima di warga masyarakat. Pertemuan itu saya selalu melakukan pertemuan baik formal dan informal. Saya berusaha mungkin secara formalnya melakukan koordinasi baik rapat rutin dengan RT, RW, dengan seluruh jajaran elemen LMK FKDM, dan bersama-sama dengan 3 pilar bagaimana kita bisa turun ke masyarakat, bisa memberikan informasi baik dari program pemerintah kelurahan atau memberikan kenyamanan dalam pengendalian keamanan. Karena ketika tercipta keamanan, insya Allah warga masyarakat mendapat ketenangan dan kenyamanan. Bagaimana untuk membangun itu tentunya ada koordinasi. Dari di samping dengan formal juga mungkin tidak membatasi bagaimana supaya kita dekat dengan masyarakat, tidak melihat
sebagai dilihat dari pimpinan. Mungkin dengan pendekatannya yang kita sama dengan mereka, atau kita tiba-tiba bertemu atau berkunjung, silaturahmi, ataupun menyapa, salam, senyum dengan seluruh unsur elemen masyarakat, insya Allah warga masyarakat bisa menimbulkan kepercayaan untuk kita dengan berprinsipnya kita diterima dulu, baik dulu, nanti untuk bagaimana pekerjaan selanjutnya mungkin kita bisa dikoordinasikan, bisa dibicarakan, dan insya Allah bisa dibantu. Jadi itu mungkin kiatnya. Jadi ketika ya izin, kalau perempuan mungkin lebih mau marah juga, perempuan, tapi bagaimana melihat respon baik ketika dia bisa mencintai pimpinannya, insya Allah dalam bekerja pun kita didukung. Betul. Ya, Terkadang Bu, saya pernah belajar itu tuh Bu, tentang ilustrasi perang Bu. Ya. Katanya tuh kalau di dunia perang tuh biasa yang dimunculin di depan tuh biasanya wanita duluan. Oh gitu ya. Iya, katanya untuk ngeredam itu Bu. Sebenarnya di wilayah Kenari itu pernah nggak Bu terjadi gesekan atau pernah ada masalah yang menurut Bu Lurah selama 4 tahun ini sangat mempusingkan atau membingungkan gitu, Bu? Gitu. Sejauh ini ya memang mungkin kalau diilustrasi bahwa tameng untuk perang itu mungkin perempuan. Itu juga bukan mitos, mungkin ada di bagian di beberapa wilayah atau di beberapa kepemimpinan, pengalaman juga mungkin ada. Tapi selama di wilayah Kelurahan Kenari, pada prinsipnya alhamdulillah bisa aman dan terkendali. Namun bukan berarti tidak menemui benturan-benturan di wilayah untuk menciptakan itu. Bagaimanapun ketika kita bisa bekerja sama dengan 3 pilar, insya Allah semua permasalahan bisa diatasi. Contoh, mungkin ketika ada tawuran ataupun ada yang tadi cat duko atau dalam penertiban pedagang kaki lima. Iya, kalau untuk yang demo sebenarnya mungkin ada tuh kan, ada beberapa titik yang kebetulan di wilayah Kenari itu tidak seperti kayak di Gelora ya. Jadi untuk demo itu ada 4 atau 3 titik yang sering didemo di Kemensos, PBNU, dan PKB. Itu yang mungkin alhamdulillah tidak terlalu yang sangat parah dan bisa dikendalikan gitu ya. Untuk hal-hal lainnya sejauh ini untuk yang disampaikan tadi alhamdulillah aman dan terkendali. Paling penanganan ada sih yang kayak kemarin ada kejadian bahwa ada yang membakar rumah itu intern keluarga saja. Kaget saya. Jadi mungkin ada permasalahan di antara keluarga yang ODGJ. Iya, tapi mungkin bukan warga kita, kebetulan ada warga kita. Terus paling enggak bergesekan paling dengan ada yang memang dalam pemilihan RT, dalam penggabungan RT, atau yang lain-lainnya. Berubah nama jalan tuh, Bu. Berubah nama jalan. Pernah tuh ya pasti. Pernah, iya. Terus mungkin ada yang memang antar perselisihan di antar warga. Tapi saya kembali lagi bahwa bagaimanapun saya menghargai musyawarah mufakat di antara warga tersebut. Jadi untuk lebih mengedepankan kenyamanan atau keamanan warga tersebut. Dan memang yang perlu penanganan kapasitas kelurahan, kami mendampingi, mempertemukan, mediasi, dan insya Allah bisa diterima bersama-sama. Itu dia Sohib Jakpus. Intinya ketika ada suatu masalah sebagai pemimpin di wilayah, Bu Ojo ini menekankan musyawarah, Bu ya. Lebih mendengar ke warga. Ya, mendengarkan warga maunya seperti apa, yang diinginkan warga seperti apa, bagaimana ya Bu ya. Insya Allah dengan adanya musyawarah, adanya mediasi, semua selesai Bu ya masalah di wilayah. Mudah-mudahan. Jadi bagaimana memberikan pemahaman atau bisa dimengerti, dan saya pun belajar untuk bisa mengerti, karena apapun juga
saya harus bisa mengikuti kondisi dan situasi Betul. pada saat ini dan di kondisi wilayah tersebut. Betul. Itu yang terpenting. Bagaimana kita bisa berubah untuk bisa diterima di warga masyarakat. Bagaimana itu caranya? Kita bisa memahami karakter yang memang berada di wilayah tersebut. Kebetulan mungkin ya kalau di wilayah Kelurahan Kenari ini bukan membeda-bedakan suku ya, karena beragam karakternya itu memang ada Batak, ada Ambon, ada Manado, ada Betawi, ada Sunda. Insya Allah lengkap. Berarti miniatur Taman Mini ada di situ, Bu, Iya, ya? insya Allah. Miniatur Indonesia ya di situ Iya, ya. gitu. Terus ini nih Bu, ngomong-ngomong, Ibu kan kerja terus nih Bu, liburnya kapan Bu? Itu sebenarnya dari hari Senin sampai Jumat idealnya kan bekerja ya. Betul. Tapi terkadang kayak kemarin pemilihan RW hari Minggu, terus ada kegiatan di hari Sabtu, ataupun melebihi dari jam kerja yang idealnya memang pulang untuk jam 5, tapi terkadang habis maghrib, jam 7, jam 8, atau jam 9, apalagi dengan situasi siaga bencana dalam musim hujan seperti ini. Nah itu gitu. ngatur waktunya gimana Bu buat keluarga tuh? Pernah diprotes gak sih sama anak-anak? Mah, kapan kita jalan-jalan nih? Kerja mulu gini-gini. Sebenarnya mungkin itu ada ya, tapi bagaimana kita juga memberikan pemahaman keluarga dan bagaimana pengertian. Jadi memang ada ketika momen kita bersama keluarga, Betul. insya Allah apapun juga ketika kita bekerja dengan ikhlas, ya ada aja gitu waktu memang dengan bersama keluarga dan memberikan quality time istimewa untuk keluarga, dan mudah-mudahan dengan waktu yang hilang ketika bersama keluarga dengan kita bisa menemani, insya Allah bisa terbalaskan dan insya Allah semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Itu sebuah kiat yang itu Bu ya. Iya. Soalnya apa ya? Saya kebetulan laki-laki Bu ya. Iya. Saya berpikir kalau saya jadi perempuan, Iya. terus saya jadi ibu Iya. sebagai pimpinan wilayah, Iya. gitu, memimpin sebuah wilayah. Iya. Saya punya anak, saya punya suami, Iya. saya kapal nyuci piring, ngelayanin suami itu gimana Bu tuh? Kalau saya sampai pusing tuh kalau yang saya pikirkan aja. Itulah mungkin kelebihannya perempuan ya. Kalau perempuan itu bisa untuk segalanya, bukan yang membanggakan. Emang bisa berpikiran mengurus anak, jadi bisa mengurus beberapa kegiatan gitu ya. Tapi bukan berarti kita juga dengan laki-laki tidak bisa menghargai. Tapi karena juga perempuan tanpa laki-laki juga tidak bisa, jujur. Betul. Iya, makanya di situ kita harus bisa berbagi ataupun membagi waktu. Insya Allah ketika kita bisa dikomunikasikan baik dengan suami ataupun anak dan bisa memberikan balasan waktu yang hilang bagaimana dengan pengertian, insya Allah semuanya nyaman dan nyaman ya Bu. Iya. Berarti nggak keluarga memahami ya Bu Iya, ya. memahami. Nggak protes yang gimana gitu. Iya, Ya. Tapi kalau boleh tahu Bu, anak umur berapa Bu? Untuk saat ini yang pertama sudah kuliah. Oh udah kuliah, Ya. nggak mungkin. Udah hampir selesai. Mau nggak mungkin. Udah hampir selesai. Terus yang nomor 2 mau kelas 2 SMA. Oh kelas 2 SMA. Iya. Tuh, Bu Lurah anaknya 2. Tiap hari di kantor lurah tuh, pusing nggak tuh ngurusinnya tuh, ya kan Bu? Iya. Terus pernah nggak sih Bu, terkadang kan Ibu sebagai lurah pasti ngerasa bosen tuh. Pengen lah sekali-sekali, gue mau manjain diri lah, gue mau me time lah istilahnya Bu. Terus gue pengen, ntar dulu deh, saya pengen nyantai dulu tuh. Itu gimana Bu? Pernah nggak sih ngerasain kayak gitu Bu? Kita jujur nggak munafik ya, kalau sebagai perempuan pastinya dalam kondisi dengan untuk berpikiran itu sepertinya ada. Tapi lagi-lagi bahwa ketika kita juga memang menyadari bahwa memang kita punya beban dan tugas tanggung jawab sebagai lurah, jujur memang sibuk, tapi ada di mana posisi kita juga bisa memajakan diri, tapi kita tahu waktunya dan batasannya. Jam kerja dengan jam seperti itu mungkin kita bisa menahan atau nantilah sepulang kerja atau memang di luar jam kerja, pasti itu ada. Insya Allah kalau kita bisa memberikan pemahaman ke diri sendiri, pastinya insya Allah bisa untuk menahan. Iya, kan sampai jam 5 tuh. Ada momen setiap hari juga kan nggak harus yang pulang malam atau ketika selesai bekerja jam 5, ya insya Allah bisa memajakan diri. Gitu. Apalagi kemarin waktu musrenbang tuh Bu,
Padet kan Bu pasti. Padat, bukan musrembang pada saat Covid yang lebih Pada parah. saat Covid ya Bu ya. Iya. Itu membagi waktunya bingung tuh Bu ya. Iya, bukan bingung lagi. Kalau bukan lurah bingung tidak ada lagi. WFH. Nggak ada WFH ya? Iya, waktu dulu. WFO. WFO. Oh, gila, Iya, gila, iya, gila. iya. Keren, Tapi keren, insya keren. Allah sih, alhamdulillah selama kita pasrah ke Allah pasti dikasih jalan yang terbaik. Siap. Wah, itu dia Sohib Jakpus. Nih, Bu Lurah Kenari, Bu Ojo Jauhari Bu ya. Johari ya. Oh, Bu Ojo Juharia. Asalnya dari mana Bu? Sebenarnya campuran. Campuran. Maksudnya? Iya, Perancis, peranakan Jawa Ciamis. Wah, kirain guys, Prancis beneran. gaya banget, Baru mau iya. ngomong bojol. Iya, Jadi, Ciamis. campuran Iya, sama Jambi. Jambi. Oh, Jambi tuh di Sumatera ya Bu ya? Iya, Iya nggak sih, Din? Batanghari. Belajar IPS dulu deh, saya juga lupa. Iya, saya pas peta buta Bu, saya Oh, gitu? beneran buta. Oh gitu. Nggak apa. Oh gitu. Bu sambil diminum Bu, Bu. Iya deh, boleh minum ya. Boleh Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nih gelasnya nih. Ini buat orang kidal nggak bisa. Jadi sebelah sini ya. Iya. Oh gitu. Iya Bu, Oh, tuh. diputar dulu kalau kidal ya. Nggak bisa Bu ini. Mau ngambil nggak ada pegangan. Oh gitu. Oh. Bu silakan Bu, minum Aduh, Bu, minum. ngomong mulu jadi nggak minum ya. Iya Bu, minum dulu. Aduh, enak Bu ya. Ngomong-ngomong nih, selama udah 4 tahun Bu, hampir 5 tahun Bu ya, jadi lurah. Suka dukanya apa Bu? Aduh, alhamdulillah. Ini suka pasti dukanya. Bu Lurah pasti nggak bakal cerita dukanya nih, pasti ngomongin sukanya terus nih. Tapi please Bu, kasih kita satu aja hal yang ngebuat Ibu sampai ngerasa pernah di titik yang gue capek lah, gue nyerah lah. Gitu. Pernah nggak Bu ngalamin itu Bu? Pernah, memang pada di titik itu, tapi itu bukan merupakan hal yang memang saya harus berhenti gitu di titik itu. Kenapa? Karena saya pernah mengalami di tahun 2020 ketika itu sedang pandemi COVID dan staf saya meninggal karena COVID gitu ya. Terus udah gitu semuanya di wilayah Jakarta Pusat bahwa kelurahan itu banyak yang lockdown kalau udah melebihi yang kena COVID itu berapa orang gitu ya, termasuk di saya. Mungkin bukan yang harus yang berhenti atau seperti apa, karena di titik terendah itu kalau udah kena COVID itu kan bayangannya terlepas apapun, kapan sih kami sembuhnya, terus melihat anak buahnya meninggal, terus gimana nih gitu ya kalau misalnya udah merasakan yang memang merasakan kena COVID gitu ya istilahnya. Terus ada juga di titik ini tantangan, ada juga terpikir bagaimana ya saya kalau nggak ada, terus bagaimana warga masyarakat. Terus gitu sebenarnya sih itu yang bukan yang karena saya warga masyarakat kenapa-napa, tapi karena mungkin saya juga udah cinta ke warga masyarakat, terus juga masih kita berpikir panjang, terus warga masyarakat juga sudah mencintai saya, apapun juga itu memberikan kekuatan untuk saya bagaimana ke depannya. Oh, saya walaupun terucap atau tidak, Tuhan, saya ingin masih tetap berada di sini, saya cinta warga saya, tolong saya masih kasih kesempatan, masih untuk bisa berbagi, untuk bermanfaat, apapun sekecil apapun ya saya berharap saya masih dikasih kesempatan untuk masih hidup atau misalnya ke depannya gitu ya. Istilahnya ya kita senang aja dengan senang seperti itu, tapi di titik lain saya berpikir namanya COVID kan orang pada saat itu stigmanya jelek, orang tidak mau, nggak ada yang mendekat, terus juga saya berpikirannya meninggal mungkin ya itu sih di titik terendah itu. Tapi untuk hal lainnya juga itu tadilah masih ada banyak yang memang seperti itu. Namun lagi-lagi ketika kita membangun tetap bersandarnya sama Allah, apapun diberikan kemudahan. Dengan niat baik tolong diselesaikan. Saya minta ke yang ada sambil berdoa, apapun juga ingin warga masyarakat terkendali aman, itu aja insya Allah. Terus Bu, kalau terkait kalau tentang ini nih Bu, pernah nggak sih Ibu dikasih surprise gitu dari warga, atau sebenarnya udah sedekat apa ini Ibu sama warganya? Oh, Saya dari tadi tuh Ibu ngomong saya suka warga saya suka di sini. jadi Sebenarnya udah segimana nih Bu kedekatannya? sebenarnya ya mungkin chemistry aja gitu ya, dalam artian
kalau kita lewat mau kemanapun ditegur aja kita kan udah senang, Udah seneng, istilahnya, udah benar. senang ya. Saya pernah Bu, mau keluar rumah nih saya Iya. Bu, lewat nggak ada yang negor Bu. Ternyata jam 2 pagi udah nggak ada Iya, orang. udah nggak ada orang ya. Jadi nggak ada yang negor. Iya. Jadi itu juga bentuk apresiasi ketika kita lewat masih orang mau menyapa atau betul. masih dikasih beri senyum ataupun mungkin banyak beberapa warga yang memang bukan dilihat dari nilainya pada saat mungkin kalau saya, padahal saya nggak pernah bilang saya ulang tahun ataupun apa, ada aja tuh yang ngasih kenang-kenangan, iya, terus padahal saya juga nggak tahu mungkin dia ada yang ngasih makanan, surprise atau seperti itu, mungkin bentuk cinta kasihnya seperti itulah, walaupun hasil tanaman ataupun buah-buahan apa yang memang dia bisa tanam, padahal sih sebetulnya kita juga mungkin masih bisa beli atau gimana, tapi saya sangat seneng kalau memang dikasih surprise. Dan itu paling berkesan Bu. Ya, berkesan. Padahal mungkin berpikir, aduh, pas ketika kalau ya mohon maaf kan saya sering puasa gitu, kadang pas mau maghrib itu tiba-tiba ada yang ngasih ngirim makanan untuk buka puasa, atau memang ada yang ada hasil bumi, misalnya tanaman panen apa gitu, buat misalnya jambu ataupun tanaman masih dikasih dikirimi gitu ya. Jadi itu yang bisa membuat kekuatan saya, walaupun mungkin dari seluruh warga itu ada berapa mungkin ya, pastinya namanya kita bekerja nggak sempurna, tapi dalam kesempurnaan itu bisa menutupi untuk bagaimana kita menjadi introspeksi diri gitu. Oh, gila. Sebuah nilai yang mungkin tidak bisa dinilai dengan uang ya Bu ya. Siap, iya. Karena nggak semua orang bisa dekat Bu. Insya Itu Allah. biasanya kan naluri itu Bu. Iya, naluri. Ya kan, kalau kita pengen dekat sama orang tapi kalau kitanya nggak mau, susah juga. Susah juga. Begitupun warga gitu Bu Iya. ya. Ketika kita ingin berbaur tapi warganya nggak suka, apaan sih ini orang, annoying gitu ya kan. Itu makanya saya salut tepuk tangan dong, Sohib Jakus. Ini sebuah pengalaman dari seorang ibu beranak 2 asal Ciamis. Ngomongnya Prancis, udah Ciamis ya Bu. Kerenan dikit. Hampir 5 tahun di Jakarta, menjadi seorang lurah di wilayah Kenari. Terakhir Bu, bukan terakhir ya, mungkin kira-kira Ibu bisa ngasih itu nggak Bu, pesan-pesan mungkin buat wanita-wanita di luar sana, buat para ibu-ibu di luar sana yang mungkin berjuang untuk bekerja, terus membagi waktu buat anak-anaknya. Aduh, saya jadi sedih Bu, saya kalau udah Gitu masuk ya? pesan-pesan suka sedih Bu, Gitu saya ya? Bu. Karena ya itu dia, maksudnya saya pun sebagai seorang pria laki-laki Bu, belum tentu bisa seperti Ibu gitu. Mungkin Ibu bisa ngasih pesan-pesan atau pesan-pesan moral atau pesan-pesan semangat buat ibu-ibu di luar sana, silakan Bu. Apa yang kira-kira Ibu bisa sampaikan? Baik, mungkin saya bisa berpesan untuk wanita-wanita di luar sana, apapun profesinya, apapun pekerjaannya, bekerja ya sesuai dengan apa yang bisa gitu. Teruslah bekerja, baik itu seorang ibu rumah tangga, bukan berarti seorang ibu rumah tangga itu jangan merasa berkecil hati bahwa saya itu tidak bekerja di luar gitu ya. Dalam artian karena seorang ibu itu mengurus rumah tangga itu lebih sulit dan itu merupakan jadi ibadah. Insya Allah ketika bisa mendidik anaknya, mengantarkan mencapai cita-citanya, seorang ibu itu sangat berperan sekali. Baik begitupun yang memang kepada ibu-ibu, para wanita yang memang bekerja di luar rumah, saya berharap bisa membantu bagaimana untuk membangun keluarganya, mendukung keluarganya, baik itu mungkin untuk suami dan anak-anaknya tetap berkarya di luar dan bisa bermanfaat baik di rumah tangga ataupun yang bekerja di pemerintahan ataupun di swasta ataupun sebagai apapun itu. Teruslah berkarya, percaya diri, apa yang menjadi itu lakonin benar, dan memang itu satu lagi pondasi apapun itu agamanya tetap harus bersandar kepada
kepercayaan agama, walaupun itu dalam berbagai apapun agamanya, tapi tetap pondasinya itu dari agama. Karena ketika sudah berpegang ke agama, insya Allah tuntunan-tuntunan itu, rambu-rambu itu sudah ada di dalamnya. Dan ketika dapat apapun, mungkin insya Allah dengan wanita pun bisa bersaing dengan laki-laki. Gitu. Tepuk tangan dong, Chef Jakpus. Aduh, nggak nyangka nih Bu Lurah. Kita ketemu di luar cuma sebentar, doorstop doang, wawancara. Tetapi kalau diajak ngobrol kayak gini, lebih terbuka Bu ya. Iya, mudah-mudahan bermanfaat gitu ya, bisa berbagi. Itu dia tadi Chef Jakpus, obrolan saya sama Bu Lurah Kenari, Bu Ojo Juharia ya Bu ya. Ya. Intinya buat kalian para wanita di luar sana yang masih ingin yang sedang ingin mencapai cita-citanya, teruslah berjuang, ya. teruslah berkarya, Ya, dengan pondasi agama. dengan pondasi agama. Ya, supaya apapun juga ketika kita punya aturan agama dan dengan ikhlas, dengan itu insya Allah dapat tuntunan dan diberikan kemudahan. Amin. Itu dia. Cintai pekerjaanmu, cintai keluargamu, cintai agamamu, dan tetap berkarya ya Bu ya. Iya. Ngomong-ngomong di Hari Wanita Sedunia nih Bu Lurah, Siap. ada nggak sih sosok inspiratif Bu Lurah yang mungkin membuat Bu Lurah selalu semangat menjalani hari-hari ini sampai sekarang Bu? Silakan Bu, ada sosok inspiratif dan kenapa? Oh, sebenarnya sosok yang inspiratif itu banyak ya. Banyak, betul. Dari mungkin saya mulai bisa mengenal dunia kali ya, baik mungkin dari pelajaran formal atau informal, baik melalui tingkat SD, SMP, SMA, kuliah, dan banyak beberapa tokoh gitu ya yang diidolakan, dan bagaimana sampai ke titik itu gitu ya. Di samping juga mungkin banyaklah yang sudah menjadi orang sukses dari perempuan gitu ya. Buat saya memang itu sangat yang pada luar biasa dan menjadi inspiratif buat saya sampai ke titik ini. Mungkin pastinya juga di samping orang tua ataupun yang lain, tapi kalau untuk wanita ya, kalau sebenarnya kalau ditanya laki-laki adalah papa saya. Tapi kalau untuk perempuan, karena ini seorang pemimpin perempuan dan memang juga intinya gini, buat orang banyak, itu lagi-lagi tadi sosok perempuan itu yang hebat-hebat tuh banyak. Itu juga inspiratif buat saya. Tapi buat saya sampai dengan ke titik saya ini adalah nenek saya. Nenek Bu ya? Iya. Wow, kenapa Bu? Mungkin bisa diceritain sedikit gitu Bu, kenapa Ibu menjadikan nenek Ibu menjadi sebuah penyemangat dalam... Oh gitu ya? Karena saya dari kecil tinggal sama nenek. Oh, sama-sama saya berarti. Gitu ya. Jadi bukan berarti yang lainnya tidak berarti, tidak. Cuman saya ingin mengucapkan terima kasih kepada nenek saya yang mungkin sejak kecil saya dirawat dengan nenek saya. Oke, sangat-sangat menginspiratif ya Bu ya. Aduh, saya jadi kangen nenek. Nenek. Oke, ngomongin selama Bu Lurah menjabat hampir 5 tahun nih Bu. Iya. Pasti banyak prestasi dong. Iya. Boleh Bu kasih tahu nggak Bu ke kami nih di sini? Prestasi apa Bu yang wilayah Kenari pernah dapatkan Bu? Dan Ibu sebagai pimpinannya apa tuh prestasinya Bu? Mungkin ya pada saat masuk saya ke sana itu kan langsung menjelang pandemi COVID. Jadi di mana-mana pandemi COVID itu kan ada pembatasan PSBB dan mungkin hampir dalam semua kegiatan untuk yang tadinya lomba-lomba juga diberhentikan gitu ya. Jadi pada awal-awal masuk itu di awal tahun 2019 mau masuk 2020 tuh kan langsung pandemi COVID, mulai berjalan normal itu kan baru di 2022 sekarang itu kan belum begitu normal banget. Jadi lomba-lomba juga untuk prestasi hampir kegiatan itu
terhenti karena untuk penekanan bagaimana mengatasi COVID. Betul, Tapi betul. lagi-lagi buat saya merupakan suatu prestasi ketika di awal pandemi itu mungkin bukan seluruh DKI kali ya, bahkan seluruh Indonesia di pertama awal itu COVID di Kelurahan Kenari itu langsung 180 derajat 180% apa naiknya gitu ya. Iya, di Banyak dong, Bu. banyak. Banyak Jadi yang jadi zombie ya, Bu. kita anggap zombie gitu ya. Jadi pada saat itu kalau nggak salah 11 Juli antara bulan kan pertama tuh yang mulai ada COVID itu Maret, Maret. Maret. April, Mei, Juni dan berkembangnya ke sini pada saat itu jadi langsung Tinggi, Bu, ya? tinggi di Kenari itu sampai di mana-mana itu sudah terkenal bahwa di Kenari itu tertinggi dan mungkin penyebarannya kan sangat cepat. Betul. Sedangkan di Kenari ini ada pemukiman yang padat penduduk. Pada saat itu orang kepada COVID itu antara percaya dan tidak gitu ya. Jadi langsung berjalannya waktu dari pihak pemerintah bagaimana upaya penanganan itu melakukan tracing untuk bagaimana penanggulangan pengendaliannya. Nah, ketika di tracing itu berawal dengan satu orang yang terkena COVID karena di Kenari ini rawan untuk kasus COVID. Kenapa? Karena itu tadi ciri khasnya itu bahwa Kelurahan Kenari itu kan ada pasar Kenari Lampu. Pasar Itu kan Kenari Lampu. juga itu perputaran pertemuan orang untuk ke pasar. Betul. Jadi tentunya mungkin sebelum banyak strategi atau cara yang memang penanganannya tentang COVID bahwa namanya juga budaya yang tadinya bebas. Betul. Jadi mungkin ada warga kena COVID pun kan langsung lalu lalang, tidak Betul. terdeteksi, namun padahal bisa menyebar. Betul. Nah, itu waktunya cepat. Dan kenapa juga karena di sekeliling kampung Kenari ini kita diapit beberapa rumah sakit besar yang merupakan isolasi dari penyakit COVID. COVID. Ada RSCM, Rumah Sakit Cikini. Seberangnya juga dulu ada Rumah Sakit Tamrin. Iya, Rumah Sakit ada Tamrin, Rumah benar. Sakit 128. 128 benar. Terus juga ada puskesmas di situ. Jadi makanya mungkin untuk lalu lalang orang yang terkena COVID karena padatnya orang jadi tidak terdeteksi. Nah, ada kasus satu dari satu itu mungkin karena pola hidupnya masih bebas langsung penyebar. Nah, mungkin sebenarnya di wilayah kelurahan lain juga sama. Betul. Tapi ketika itu Kenari karena ya insya Allah saya berpikir mengikuti program yang dilakukan tracing supaya bagaimana kita tahu di swab lah. Ketika di swab ke warga hasilnya positif. Hasilnya positif. Nah, dari situlah menjadi ratingnya tertinggi betul. dengan jumlah penduduk yang sangat sedikit tapi jumlah kasusnya paling tinggi. Jadi di situ mungkin dilihat dengan rate itu makanya tertinggi. Mungkin pada saat itu untuk prestasi-prestasi kegiatan lainnya kan belum berjalan. Tapi buat saya itu suatu penekanan yang bisa dikendalikan dengan cepat karena mungkin saya banyak berbenturan dengan warga itu melakukan baik tracing atau tracking ataupun juga bagaimana kelanjutannya. Penanganannya kan ada pertama rapid, terus juga evakuasi pada saat itu. Nah, sampai mungkin trauma jadi zombie. Nah, ketika itu terus dilakukan dan kami bekerja sama dengan seluruh elemen yang terkait, makanya alhamdulillah dalam jangka waktu 2 minggu kalau nggak salah 2 minggu langsung turun. Turun kenapa? Karena memang mereka mungkin takutnya saya nggak tahu takutnya itu apakah karena diangkut ke Wisma, apa karena takutnya di swab. Jadi kita ada suatu komitmen dengan kepada warga masyarakat
kalau memang dengan himbauan PSBB juga bahwa kalau memang tidak berkepentingan dan memang tidak dianggap penting, sangat-sangat mendesak banget, tolong tidak keluar atau Stay at home. Nah mungkin dari situ semoga tidak bertahan lama. Saya berpikir gitu, oke lah, kan pada saat itu orang kepada swab itu masih takut gitu ya. Jadi daripada keluar di swab, mendingan dia dari rumah. Jadi itu juga memudahkan saya bagaimana supaya tidak terlalu penyebaran ketika di rumah juga kan, dengan dianya ada, kalau tidak perlu alhamdulillah. Jadinya dengan mungkin menerapkan seperti itu, dia stay home di rumah, ya alhamdulillah mungkin yang sudah terkena bisa diobatin di Wisma, dan mungkin yang ada kita agak menahan. Jadi itu merupakan suatu prestasi, dan ketika kami bisa menekan wilayah lain melonjak, itu itu Iya sih, itu emang cukup susah juga tuh Bu ya mengendalikan itu ya. Bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat itu yang memang langsung merubah untuk pola hidupnya. Betul, yang tadinya bebas, bebas, memakai masker, tidak berkeluar, tidak berkerumunan, ataupun melaksanakan pola hidup sehat yang cuci tangan dengan apapun, itu sangat sulit. Tapi alhamdulillah pada saat itu yang tadinya nomor 1 tuh se-DKI paling tinggi, dan sampai kayak terjun bebas jadi turun dalam waktu 2 minggu tuh Bu ya. Alhamdulillah itu merupakan apresiasi yang prestasi. Tapi saat itu Bu, Pasar Kenari itu ditutup apa gimana itu Bu? Pada saat itu ditutup. Ditutup ya? Iya, ditutup. Wah, berarti tapi untuk sementara. Berarti ini Bu, yang saya tangkap itu berarti salah satu prestasi yang dari Ibu ini adalah penanganan yang cepat ya Bu ya? Iya. Tentang COVID itu Bu ya? Iya. Yang tadinya tinggi akhirnya jadi turun gitu ya? Itu juga pada saat itu merupakan prestasi banget buat saya gitu. Kalau yang lainnya Bu, kan aku dengar-dengar katanya jadi kampung kerukunan apa? Kerukunan umat beragama Bu ya? Iya. Nah, itu kenapa tuh Bu? Sebenarnya kampung kerukunan umat beragama itu, kalau boleh ceritakan bahwa di Kelurahan Kenari itu yang idealnya itu ya bahwa dilihat dari karakter warga masyarakatnya, dari jumlah penduduk yang ada, mungkin hampir setengahnya warga masyarakat itu beda tipis dengan mayoritasnya Muslim. Namun di lapangan itu rumah ibadah itu paling banyak itu non-Muslim. Paling banyak non-Muslim? Iya, kan idealnya itu kalau misalnya masyarakatnya Muslim, harusnya rumah ibadahnya juga Muslim. Tapi ketika di lapangan, justru di sana itu terdapat beberapa rumah ibadah yang memang sudah dari zaman dahulu kala, ada yang udah 100 tahun. Iya, dan memang ada gereja-gereja, mungkin kecuali Hindu ya, kalau Hindu nggak ada. Jadi dengan beragam agama, alhamdulillah bisa membentuk kampung kerukunan. Sebenarnya sih sudah terbentuk dengan dari lama, tapi apapun itu juga, tapi kalau tidak bisa kita mengkondisikan dan mempertahankan bagaimana dengan berbagai agama, kalau kita juga tidak dibalut dengan pemahaman kepada mereka yang memang saling toleransi, saling menghormati, saling menghargai, saling memahami, insya Allah itu tidak tercipta. Nah, saya berusaha untuk membangun itu dengan bagaimana memahami ataupun kepada warga masyarakat supaya tidak terjadi merasa terganggu dan nyaman. Bahkan ada di sebelahnya itu rumah ibadah Kristen dan sebelahnya juga ibadah Muslim. Samping-sampingan? Ya, samping-sampingan. Jadi ketika dia merayakan ibadah di hari Minggu, kan otomatis udah banyak berdatangan, tapi bisa mengerti dengan yang ada masjidnya. Tapi ketika juga kan ya mungkin kalau di Muslim itu 5 waktu mengadakan azan atau seperti apa, dan gereja itu merasa tidak terganggu. Iya, walaupun anak-anaknya juga main, dia bukan agamanya tapi main ke rumah itu, nggak bilang, dia nggak bilang oh kamu agamanya apa, oh enggak. Jadi mereka saling merangkul, saling beradaptasi gitu. Dan kita menanamkan tidak adanya perbedaan, tapi bagaimana perbedaan itu bisa dijalin sehingga tercipta kerukunan antar umat beragama. Tuh Soib Jakpus, itu salah satu alasan kenapa
wilayah Kelurahan Kenari itu dinobatkan sebagai kampung kerukunan beragama. umat beragama ya, Bu ya. Oh, sebelah-sebelahan, nggak terjadi konflik, Bu ya. Iya. Saling mengerti gitu ya. Nah, itulah Pancasila, Bu ya. 5 dasar tuh, Bu, isinya, 5 sila. Nah, terus Bu, menarik nih, Bu. Selama jadi lurah nih, Bu, ada hal baik atau hal buruk apa, Bu, yang pernah Ibu ingat atau yang berkesan sampai sekarang, Bu? Aduh, sebenarnya sih Mau yang banyak buruk ya. dulu atau yang baik dulu nih? Aduh, suka-suka saya ya. Ya, boleh, bebas dah pokoknya mah. Yang ingat ya, sebenarnya sih banyak beberapa hal yang buruk, tapi yang buruk ini bukan dikategorikan tidak suka ya. Dalam Betul. artian bagaimana supaya membentuk saya, bagaimana dengan cara ini loh kita bisa meneruskan dan bisa memperbaiki baik dari kedua belah pihak ataupun bagaimana saya bisa menjalin dengan warga masyarakat. Jadi kita bisa menerima kritikan. Mungkin ada yang sempat banyak protesan, itu pasti ada lah ya. Tapi bukan berarti dia tidak suka. Tapi bagaimana nih yang betul itu kembali ke yang betul, ataupun mungkin yang kembali ke yang tidak baik itu yuk bareng-bareng bagaimana mencari solusi. Yang itu tadi perlu mengedepankan musyawarah. Ya apapun itu. Mungkin yang pertama saya pernah di awal mulai masuk jadi lurah, dan saya itu langsung kalau nggak salah menjelang bulan puasa dan pemilu. Sedangkan mau pemilu itu kan jaraknya itu 2 bulan menjabat lurah langsung pemilu. Iya, bayangkan saja Pemilihan umum manggil ya, kita. gitu kan. Ada lagunya tuh, Bu, dulu ya. Iya, jadi mungkin ya yang memprediksi itu kita akan selesai dalam beberapa jam, tapi ternyata sampai besok penghitungan itu belum selesai. Wah, mungkin panjang. itu ya karena kan mungkin pernak-perniknya dengan beberapa TPS di situ kan kita ada Menteng Square, ada apartemen gitu ya. Terus ada RSCM, di mana kan kalau misalnya RSCM itu orang sakit ataupun yang bukan KTP yang di situ kan perlu konfirmasi dulu. Betul. Dan ketika ada warga itu ketika pada saat disampaikan untuk konfirmasi di mana KTP-nya berada tinggal ke kita kan terkadang nggak lapor, nggak terima di mana dia KTP, tapi kan orang sakit itu juga kan kita tidak tahu. Betul. Gitu ya, tiba-tiba pada saat pemilihan sudah di rumah sakit sedangkan KTP-nya tidak ada. Nah, hal-hal yang seperti itu jadi itu membuat lama waktu untuk penyelesaian penghitungan pada saat pemilu. Tapi lagi-lagi itu terkesannya mungkin bisa menyelesaikan bagaimana kesigapan bisa dimengertikan kepada panitia baik dari PPS Pantarli atau PPS atau menyampaikannya ke tingkat kecamatan. Nah, mungkin itu pemilu. Dan hal lagi setelah itu menjelang tahun 2020 tahun baru itu kalau salah itu bulan puasa. Pada saat bulan puasa itu kami jaga malam, terus kan musim hujan. Nggak lama kemudian baru rapi-rapi setelah jaga posko, paginya langsung banjir. Itu ya, itu yang itu mungkin bahasa Prancis tuh, Bu. ya, tapi lagi-lagi sebenarnya banjir itu bukan karena di kitanya, tapi sebenarnya dari kiriman. Kiriman. Iya. Yang ngirim apa? Dari Bogor. Oh, kirain ada paket yang ngirim. Iya, itu sih sebenarnya lagi musim banjir yang mungkin dari Bogornya tidak berhenti hujannya. Kalau bisa 2-3 hari tidak berhenti karena Kali Ciliwung naik. Ya, itu aja sih sebenarnya. Pada saat itu sempat yang tidak pulang, terus sempat bagaimana dengan warga itu mungkin capek yang seperti apa, dan kalau ada miskomunikasi di bawah itu suka salah paham bagaimana penanganannya. Tapi kita juga ketika capek, nah di situ juga mungkin saya perlu namanya menghadapi warga ya. Terus ada yang secara pemahaman terjadilah berbenturan. Tapi ketika berbenturan itu alhamdulillah ketika balik bersama-sama sangat senang. Mungkin situasional yang memang mendadak lah istilahnya, dan alhamdulillah bisa diselesaikan, dan itu merupakan
Saya tidak pernah lupa pertama masuk situ langsung penanganan banjir dan terjadi benturan dengan warga. Mungkin karena capek dan juga panik. Betul. Terus tapi setelah itu bisa dikendalikan dan nyaman setelah reda dan akhirnya menceritakan itu jadi sebuah cerita Jadi yang sebuah memang cerita, ya. itu mungkin pengalamannya. Saya pernah ngeliat tuh ibu foto pakai sepatu boot tuh. Iya. Ini ada nih foto-fotonya. Oh gitu ya. Oh nggak ada ya? Ada sih, nanti bisa kirim. Iya. Aduh, Iya, baru gitu. masuk jadi lurah langsung ada hambatan begitu Bu ya. Iya sih. Tapi sebenarnya. dengan begitu kan jadi kenal sama warga ya Bu ya. Iya. Itu dia tadi kan menurut Bu Lurah Bu Ojo ini harus ada musyawarah Bu ya. Iya, musyawarah. Musyawarah di Pastinya yang paling ampuh itu adalah melakukan musyawarah. Betul. Dan bagaimana kita bisa menghargai partner ataupun kelembagaan yang memang bisa bekerja sama dari seluruh unsur komponen yang ada di warga, terutama warga masyarakat, RT, RW, LMK, dan kita lebih mendengar dan apapun yang dilakukan itu pastinya kita anggaplah berada di wilayah itu, di wilayah setempat dan kita bisa bagaimana bisa diterima di RT RW. Dan lagi-lagi apapun yang mau dilakukan kita menghargai RT RW ketika itu sudah terjalin. Alhamdulillah semuanya didukung dengan RT RW. Alhamdulillah. Oke Bu, sehat-sehat terus ya Bu ya. Siap, terima kasih. Itu dia tadi dengan Bu Lurah Juharia. Terima kasih Bu Lurah udah terima kasih. mampir ke studio kami. Tepuk tangan.